Coba ingat kapan terakhir kali kamu merasa bosan. Mungkin tadi pagi, menunggu antrean. Mungkin tadi malam, menatap layar tanpa tahu harus menonton apa. Rasa itu terasa remeh. Terasa seperti gangguan kecil yang harus segera dihilangkan. Tapi manusia purba yang hidup tanpa hiburan, tanpa layar, tanpa apapun untuk mengisi waktu, kemungkinan besar hampir tidak pernah merasakannya. Bukan karena hidup mereka lebih menarik, tapi karena otak mereka bekerja dengan cara yang sangat berbeda dari otakmu sekarang. Dan justru disitulah letak masalahnya. Bosan terasa seperti kekosongan, seperti waktu yang berhenti bergerak. Kamu mungkin mengira ini adalah cacat dalam desain otak manusia, semacam bug yang seharusnya tidak ada. Tapi psikolog yang mempelajari rasa bosan selama puluhan tahun punya pandangan yang sangat berbeda. Bosan bukan kekosongan. Bosan adalah sinyal. Pada tahun 2012, psikolog John Eastwood dari York University memimpin sebuah tinjauan besar tentang apa sebenarnya rasa bosan itu. Eastwood dan rekan-rekannya mendefinisikan kebosanan sebagai pengalaman ingin terlibat dalam aktivitas yang memuaskan, namun tidak mampu melakukannya. Bukan sekedar tidak ada yang dilakukan, tapi keinginan kuat untuk melakukan sesuatu, sementara otak tidak menemukan apapun yang layak menerima perhatiannya. Ini terdengar sederhana, tapi implikasinya sangat besar. Bayangkan otakmu sebagai sebuah sistem alarm purba. Sistem itu dirancang bukan untuk membuatmu nyaman. Sistem itu dirancang untuk membuatmu bergerak. Ketika lapar, otak mengirim sinyal tidak nyaman agar kamu mencari makanan. Ketika kesepian, otak mengirim sinyal tidak nyaman agar kamu mencari orang lain. Bosan bekerja dengan cara yang sama persis. Ketika otakmu merasa waktu dan energi sedang terbuang tanpa hasil, ia mengirim sinyal tidak nyaman. Tujuannya satu, membuatmu bergerak mencari sesuatu yang lebih berguna. Sekarang bayangkan hidup sebagai pemburu peramu 10.000 tahun lalu. Setiap jam terbangun, ada sesuatu yang harus dilakukan. Mencari makanan, mengawasi anak-anak, membaca jejak hewan, menyalakan api, memperbaiki alat, mengamati langit untuk memprediksi cuaca. Tidak ada waktu kosong yang benar-benar kosong, karena dunia di sekitarmu selalu memberi sesuatu untuk diperhatikan, dan hidupmu secara harfiah bergantung pada seberapa baik kamu memperhatikannya. Kenapa harus bosan ketika setiap detik penuh dengan informasi yang relevan untuk bertahan hidup? Ahli evolusi menyebut ini sebagai teori mencari makan yang optimal, sebuah kerangka berpikir yang awalnya dikembangkan untuk mempelajari perilaku hewan mencari sumber daya. Otak manusia purba terus-menerus menjalankan perhitungan sederhana. Apakah tempat ini masih layak dieksplorasi? Atau sudah waktunya berpindah? Rasa bosan dalam pandangan ini sebenarnya adalah alarm yang memberitahu ketika suatu tempat, aktivitas, atau situasi sudah tidak lagi memberikan informasi baru yang berharga. Ini bukan gangguan, ini adalah mekanisme navigasi. Tapi tunggu. Bukankah manusia purba juga menghadapi waktu-waktu sepi? Duduk menunggu hewan buruan muncul? Menunggu badai reda? Tentu saja. Tapi disinilah perbedaannya menjadi jelas. Ketika manusia modern menunggu, otak dibanjiri kebiasaan mencari stimulasi instan. Ketika manusia purba menunggu, otak dilatih sejak lahir untuk tetap waspada terhadap detail-detail kecil di sekitarnya, karena detail-detail kecil itu bisa berarti hidup atau mati. Menunggu bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Menunggu berarti mengamati dengan intensitas penuh. Psikolog neuroscience James Dankert yang mempelajari kebosanan dari sudut pandang otak menemukan sesuatu yang menarik. Dankert menemukan bahwa kebosanan berhubungan erat dengan kesulitan mengarahkan dan mempertahankan perhatian, bukan sekedar kurangnya rangsangan dari lingkungan. Artinya, bosan bukan tentang seberapa banyak hal terjadi di sekitarmu. Bosan tentang seberapa baik otakmu mampu menemukan makna dalam apa yang sedang terjadi. Dan disinilah dunia modern menciptakan masalah besar yang tidak pernah dihadapi nenek moyangmu. Otak manusia modern dibombardir stimulasi terus-menerus.
notifikasi, video pendek, berita yang berganti setiap detik. Semua ini melatih otak untuk mengharapkan perubahan cepat dan hadiah instan. Ketika stimulasi berhenti sejenak, bahkan hanya beberapa detik, otak yang sudah terbiasa dengan rangsangan cepat langsung mengirim sinyal tidak nyaman. Kamu menyebutnya bosan, tapi sebenarnya itu adalah otak purba yang mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang jauh lebih cepat daripada yang pernah dirancang untuknya. Sebuah eksperimen terkenal tahun 2014 yang dipimpin psikolog Timothy Wilson dari University of Virginia membuktikan betapa seriusnya masalah ini. Wilson dan timnya menemukan bahwa banyak partisipan lebih memilih memberikan diri mereka sendiri kejutan listrik yang menyakitkan daripada duduk sendirian dengan pikiran mereka selama 15 menit. Bayangkan itu. Manusia modern begitu tidak nyaman dengan keheningan pikiran mereka sendiri, sehingga rasa sakit fisik terasa lebih bisa ditoleransi daripada kebosanan murni. Apakah manusia purba akan bereaksi sama? Kemungkinan besar tidak. Karena otak mereka tidak pernah dilatih untuk mengharapkan hiburan konstan sebagai kondisi normal. Ini membawa pada pertanyaan yang lebih dalam. Apakah rasa bosan benar-benar hilang di dunia purba atau hanya berubah bentuk? Sebagian antropolog percaya jawabannya ada di tengah. Manusia purba tetap mengalami momen-momen tanpa aktivitas jelas. Tapi otak mereka, karena tidak pernah dilatih untuk berharap distraksi konstan, jauh lebih cepat beralih ke mode yang disebut psikolog sebagai pemikiran mengembara atau daydreaming produktif. Alih-alih merasa terjebak dalam kekosongan, otak mereka mengisi waktu dengan merencanakan, mengingat, dan menyusun strategi. Bosan berubah menjadi ruang berpikir, bukan ruang kosong yang menyiksa. Ilmuwan saraf menyebut ini sebagai jaringan mode default otak, sekumpulan wilayah otak yang menyala ketika kamu tidak fokus pada tugas eksternal. Jaringan ini bertanggung jawab atas kreativitas, perencanaan masa depan, dan pemahaman diri. Ironisnya, semakin otak dibiarkan tanpa stimulasi eksternal, semakin aktif jaringan ini bekerja. Beberapa studi bahkan menunjukkan bahwa ide-ide paling kreatif justru muncul saat pikiran dibiarkan mengembara tanpa gangguan, bukan saat otak dijejali informasi terus-menerus. Jadi ironi besarnya adalah ini. Nenek moyangmu yang hidup tanpa satupun bentuk hiburan modern, kemungkinan besar memiliki akses lebih besar ke kreativitas alami otak mereka, justru karena mereka tidak punya cara untuk menghindarinya. Mereka tidak bisa membuka ponsel saat menunggu. Mereka tidak bisa menonton video pendek saat berjalan jauh mencari makanan. Mereka dipaksa duduk bersama pikiran mereka sendiri, dan dari situ, otak manusia mengembangkan sebagian kemampuan terbaiknya, seperti perencanaan jangka panjang, pemecahan masalah kompleks, dan bahkan bahasa itu sendiri. Bandingkan ini dengan kondisi manusia hari ini. Setiap kali otak mulai memasuki keadaan kosong yang seharusnya memicu pemikiran mendalam, tangan secara otomatis meraih ponsel. Sinyal bosan yang seharusnya menjadi pintu masuk menuju refleksi dan kreativitas dipotong sebelum sempat berkembang. Kamu tidak pernah benar-benar merasakan bosan sepenuhnya. Kamu hanya merasakan awal darinya sebelum buru-buru menutupnya dengan distraksi berikutnya. Ini bukan berarti kamu harus membuang semua teknologi dan hidup seperti manusia purba. Tapi ada pelajaran penting yang tersembunyi di balik semua ini. Rasa bosan yang kamu hindari mati-matian sebenarnya adalah alat evolusi yang dirancang untuk membawamu ke tempat yang lebih baik, entah itu ide baru, keputusan penting, atau sekedar pemahaman lebih dalam tentang dirimu sendiri. Ketika kamu terus-menerus memotong sinyal itu dengan distraksi instan, kamu bukan menghilangkan kebosanan. Kamu hanya menunda manfaat yang seharusnya ia bawa. Beberapa peneliti bahkan mulai menyarankan sesuatu yang terdengar aneh di dunia modern. Biarkan dirimu bosan sesekali. Jangan buru-buru mengisi setiap momen kosong. Psikolog Sandy Mann dari University of Central Lancashire melakukan serangkaian eksperimen menarik tentang ini. Mann menemukan bahwa partisipan yang diberi tugas membosankan sebelum tes kreativitas justru menghasilkan ide yang jauh lebih orisinal dibandingkan mereka yang langsung mengerjakan tes tanpa jeda membosankan terlebih dahulu. Rasa bosan dalam eksperimen ini bukan penghalang kreativitas. Rasa bosan adalah bahan bakarnya. Jadi ketika otakmu mulai mengirim sinyal familiar itu,
Rasa gelisah karena tidak ada yang menarik untuk dilakukan, coba tahan sedikit lebih lama sebelum meraih distraksi berikutnya. Sinyal itu bukan musuh. Sinyal itu adalah warisan purba yang dirancang untuk mendorongmu bergerak menuju sesuatu yang lebih bermakna. Entah itu ide, keputusan, atau sekedar momen jujur bersama pikiranmu sendiri. Nenek moyangmu tidak pernah bosan, bukan karena hidup mereka lebih menarik daripada hidupmu. Mereka tidak bosan karena otak mereka tidak pernah diberi cara mudah untuk melarikan diri dari keheningan. Dan mungkin, hanya mungkin, cara terbaik untuk berhenti merasa bosan bukanlah mencari lebih banyak hiburan, tapi berhenti sejenak dan membiarkan pikiranmu akhirnya punya ruang untuk bergerak sendiri.